Shira Levi adalah nama yang ditakuti di antara tahanan Palestina. Sebagai interogator elit Israel, ia dikenal tanpa ampun, tangan-tangannya telah menyiksa banyak orang, dan matanya tak pernah berkedip melihat penderitaan musuhnya. Baginya, ini adalah balas dendam. Di usia 10 tahun, sebuah serangan roket menghancurkan rumahnya, merenggut nyawa orang tuanya. Sejak saat itu, ia bersumpah, Palestina adalah musuh yang harus dihancurkan. Suatu malam, pangkalan militer Israel di Gaza diserang habis-habisan. Rudal menghujani gudang senjata, dan Shira terjebak dalam kobaran api. Darah mengucur dari luka di dahinya saat ia tersungkur. Aku akan berakhir di sini, pikirnya, ketika kesadarannya hampir hilang. Namun, ketika ia kembali sadar, yang ia lihat bukanlah rekan-rekan tentara Israel, melainkan wajah seorang pria dengan sorban merah putih di lengannya. "Kamu aman? Aku dokter," ujar pria itu dengan aksen yang tak dikenal. Shira mencoba melawan, tapi tubuhnya terlalu lemah. Pria itu adalah Adit, seorang relawan medis dari Indonesia, hanya tersenyum dan membersihkan lukanya. "Kenapa kau menolongku? Aku musuhmu," geram Shira. Adit menghela napas. "Di sini, yang kami lihat bukan tentara atau musuh, tapi manusia yang terluka." Shira dipindahkan ke sebuah klinik darurat. Untuk pertama kalinya, ia melihat langsung penderitaan warga Palestina, anak-anak dengan luka bakar, ibu-ibu yang kehilangan suami, kakek-kakek yang tangannya gemetar memegang foto keluarga yang sudah tiada. "Inikah teroris yang selama ini kami perangi?" Batinnya terguncang. Suatu malam, saat klinik sepi, Shira menemukan Adit sedang sholat. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya. "Aku sedang berbicara pada Tuhan," jawab Adit lembut. "Tuhan macam apa yang membiarkan semua penderitaan ini terjadi?" Adit memandangnya dalam-dalam. "Mungkin justru Dia mengirimmu ke sini untuk melihat kebenaran." Hari-hari berlalu. Shira mulai membantu merawat pasien, meski awalnya dengan enggan. Perlahan, kebenciannya memudar. Suatu malam, setelah menyaksikan seorang anak kecil meninggal karena luka tembak, ia tak lagi bisa menahan tangis. "Aku lelah membenci," bisiknya. Adit memegang tangannya. "Kalau begitu, mulailah mencintai." Dengan air mata berlinang, Shira mengangkat tangan dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seakan beban puluhan tahun terlepas dari pundaknya. Shira dan Adit semakin dekat. Mereka menikah dalam sebuah akad sederhana, dihadiri beberapa relawan yang bersumpah menjaga rahasia identitas Shira. "Sekarang kau istriku," bisik Adit, menatapnya penuh kasih. Tapi bahaya mengintai. Mantan unit Shira mengetahui ia masih hidup, dan sekarang dianggap pengkhianat. Dengan bantuan jaringan relawan, Shira dan Adit melarikan diri ke Indonesia. Mereka mengganti nama Sarrahman dan Arif Wijaya, dan menetap di sebuah desa kecil di Jawa. Di sana, Shira belajar mengaji, memasak rendang, dan tertawa melihat Adit gagal memanjat pohon kelapa. "Aku tak pernah menyangka bisa merasakan kedamaian seperti ini," ujarnya suatu sore, memandang matahari terbenam. Adit tersenyum. "Inilah hidup yang sebenarnya Shira, bukan perang, tapi cinta." Kisah Shira dan Adit bukan sekadar tentang cinta dua manusia, tapi tentang bagaimana kebencian bisa dikalahkan oleh kemanusiaan. Dan di suatu desa kecil di Indonesia tempat Shira tinggal,
seorang mantan tentara Israel kini bangun setiap subuh, bersyukur bisa memulai hari, bukan dengan senjata, tapi dengan secangkir kopi dan senyum suaminya. Setahun telah berlalu sejak Shira, kini Sarrahman, dan Adit, Arif Wijaya, menetap di desa kecil di Jawa. Kehidupan mereka tenang, hingga suatu hari, seorang turis asing tiba di desa. "Kau, Shira Levi?" bisik pria itu dalam bahasa Ibrani. Shira membeku. Itu adalah Yonatan, mantan koleganya dari unit Intel Israel. "Aku bukan lagi Shira Levi," jawabnya tegas. Yonatan mengeluarkan dokumen. "Mereka mengira kau mati, tapi Mossad tidak pernah lupa." Adit, yang baru pulang dari klinik, melihat ketegangan itu. Dengan sigap, ia membawa Shira pergi melalui jalur rahasia yang telah mereka siapkan. Shira dan Adit melarikan diri ke hutan Bali, bersembunyi di rumah seorang pendeta Hindu tua yang simpatik. "Kalian aman di sini," kata pendeta Ketut. "Tapi kau harus memutuskan, terus lari atau hadapi masa lalumu." Shira merenung. Ia mulai menulis buku harian tentang pengalamannya, baik sebagai algojo maupun sebagai mualaf. "Jika aku mati, biarkan dunia tahu kebenaran," ujarnya pada Adit. Shira mulai menerima bahwa ia tak bisa selamanya bersembunyi. Seorang relawan yang pernah membantu Shira dan Adit ternyata mata-mata. Ia memberitahu Mossad lokasi persembunyian mereka. Malam itu, rumah pendeta Ketut dikepung. "Lari, Shira!" teriak Adit, mendorongnya ke pintu belakang. Tapi Shira memilih berbalik. "Aku lelah lari." Dengan napas berat, ia menghadapi Yonatan. "Bunuh aku jika mau, tapi ketahuilah, aku sudah bebas." Yonatan terjatuh, dibekuk dari belakang oleh Rania, seorang pejuang Palestina yang pernah diinterogasi Shira. "Aku membencimu, tapi tidak cukup untuk membiarkan mereka membunuhmu," kata Rania. Shira menangis, "Maafkan aku." Rania mengangguk. "Hidupmu sekarang lebih berharga sebagai saksi kejahatan mereka." Buku harian Shira bocor ke media internasional. PBB menawarinya perlindungan sebagai whistleblower. Di Jenewa, Shira bersaksi tentang kejahatan perang Israel, sementara Adit mendukungnya dari samping. "Kau yakin?" tanya Adit. "Ini jihadku yang baru," jawab Shira. Setelah badai berlalu, Shira dan Adit kembali ke Indonesia, kini dengan bayi perempuan bernama Aisyah. Mereka membuka klinik gratis untuk pengungsi konflik. Suatu malam, Shira berbisik pada Aisyah. "Ibumu dulu tersesat, tapi ayahmu memberinya cahaya." Adit tersenyum. "Dan cahaya itu sekarang ada di matamu, Shira." Aisyah, kini remaja, berdiri di podium PBB menyampaikan pidato tentang perdamaian. "Ibuku adalah korban sekaligus pelaku perang. Tapi kami memilih mengakhiri siklus itu." Di antara hadirin, Shira dan Adit berpegangan tangan. "Kebencian adalah warisan, tapi kita bisa memilih untuk tidak meneruskannya. Kebencian adalah penjara, pengampunan adalah pembebasan. Cinta bisa tumbuh di tempat yang paling mustahil. Perdamaian dimulai ketika kita melihat musuh sebagai manusia." 2 tahun setelah kesaksian PBB, Shira dan Adit hidup tenang di Yogyakarta, sampai sebuah pesan anonim tiba. Mereka belum berhenti mencari, "Kamu dalam bahaya." Shira menemukan microchip pelacak tersembunyi di tas belanjaannya. "Kita harus memisahkan diri sementara," usul Adit.
Mossad menggunakan teknologi canggih untuk melacak mereka. Badan Intelijen Negara atau biasa disingkat BIN mengetahui ancaman terhadap Shira. Seorang agen bernama Major Ardi menawarkan perlindungan. Kami butuh testimoniumu tentang jaringan mata-mata Israel di Asia Tenggara, kata Ardi. Shira ragu, tapi Adit meyakinkannya. Ini cara membalas budi pada Indonesia. Penyamaran Shira sebagai dosen tamu di UGM. Di balik ruang interogasi BIN, Shira mengungkap daftar agen Mossad yang menyamar sebagai turis dan pengusaha di Bali. Ada sel di Denpasar yang memantau aktivis Palestina, paparnya. Tak disangka, salah satu tahanan adalah Daniel, adik Yonatan, yang dikira Shira sudah berakhir. Kau menghancurkan keluarga kami, teriak Daniel. Shira dan Daniel kabur secara tak sengaja dalam transfer tahanan. Selama 3 hari, mereka terdampar di kapal nelayan. Daniel yang terluka parah akhirnya mengaku, "Aku hanya ingin membawa pulang abangku. Yonatan masih hidup di penjara Gaza." Shira harus memilih, membantu musuhnya atau memprioritaskan keselamatannya sendiri. Dengan bantuan jaringan relawan Palestina, Shira menyusup ke Gaza untuk membebaskan Yonatan, sekaligus menemukan bukti pembunuhan massal oleh komandannya dulu. Di reruntuhan kamp pengungsi, Yonatan yang kurus kering berbisik, "Kau datang setelah semua yang kulakukan?" Saat kembali ke Indonesia, Major Ardi ternyata bermain 2 kaki. "Maaf, Shira. Mossad menawarkan sesuatu yang tak bisa BIN tolak," katanya sambil mengarahkan pistol. Adit yang bersembunyi berhasil menembak Ardi tepat waktu. Pertarungan adu tembak terjadi di dermaga Tanjung Priok. Kiai Haji Mahmud, pemimpin pesantren di Garut, menawarkan suaka. "Di sini, kami punya tradisi melindungi yang terzalimi," katanya. Shira belajar tafsir Al-Quran sambil menyembunyikan Yonatan dan Daniel di ruang bawah tanah. Aisyah, remaja 15 tahun itu tak sengaja menemukan dokumen lama Shira. "Ibu, ini benar? Kau dulu." Shira menangis sambil memeluknya. "Iya, tapi lihatlah. Bahkan yang paling hitam pun bisa diterangi cahaya." Mossad mengirim timnya, Kidon, menyamar sebagai tim dokumenter BBC. Aisyah diculik dari sekolahnya. "Kami tukar namamu Shira dengan gadis ini," ancam mereka via telepon. Shira dan Adit menyusup ke markas mereka di hotel mewah Jakarta. Shira berhadapan dengan Eva, algojo wanita Mossad yang pernah dilatihnya. Adit menghadapi sniper dari helikopter. Aisyah menyandra diri bersama bom yang diikat di tubuhnya. "Pilih, selamatkan anakmu atau bukti yang akan menghancurkan kami," teriak Eva. Shira menggunakan kode Morse lewat kedipan mata untuk memberi petunjuk pada tim SAR Indonesia. Semua terjadi dengan sangat dramatis. Di malam terakhir cerita, Shira berbisik pada Adit, "Dulu aku mencari kematian, tapi justru menemukan hidup. Perang mungkin memahat luka, tapi cinta selalu punya ruang untuk menyembuhkan."